Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Papua menggelar rapat kerja daerah membahas penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Rakerda Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun ini mengambil tajuk penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui sektor optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Papua melaksanakan rapat kerja daerah atau Rakerda membahas penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami awak media, Rakerda tersebut berlangsung di Hotel Horizon Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, LC Penina Rumbekwan. Firda dan juga Tribuners, kepada awak media, termasuk kami, Tribun Papua, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Dwi Listiawardani, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Gubernur Provinsi Papua, Lukas NMB, dalam hal ini staf ahli atas dukungannya selama ini untuk BKKBN. Firda dan juga Tribuners, Dwi juga menyebutkan program Bangga Kencana dan penurunan stunting ini tidak dapat dipisahkan karena indikatornya berkaitan erat begitu. Ia menyoroti soal pengaturan jarak kelahiran anak dan potensi stunting yang ditimbulkan akibat dari jarak yang berdekatan antara anak pertama dan kedua serta seterusnya begitu Firda. Dan dapat juga saya informasikan bahwa tema yang diambil dalam Rakerda BKKBN kali ini ialah soal penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui sektor optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor. Firda dan juga Tribuners, tema ini sangat penting untuk dibahas karena ada beberapa strategi nasional. Pertama, menguatkan komitmen begitu. Kemudian kedua, yakni upaya untuk melakukan intensifikasi komunikasi perubahan perilaku. Dan ketiga, untuk mewujudkan konvergensi. Dalam kesempatan Rakerda tersebut pula, BKKBN Provinsi Papua juga memberikan penghargaan kepada 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua karena dinilai maksimal dalam penerapan aplikasi New Siga. Sebagai informasi tambahan juga yang dapat saya bagikan kepada Tribuner semua bahwa 7 daerah di Provinsi Papua yang dinilai maksimal dalam sistem pelaporan aplikasi New Siga ini ialah Kabupaten Nabire, Merauke, Waropen, Paniai, Kerom, Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura sendiri. Firda dan juga Tribuners, disampaikannya pula melalui New Siga ini BKKBN ingin membangun sistem data yang lebih baik ke depannya dengan sinkronisasi data basis keluarga Indonesia dengan sistem informasi kependudukan. Firda, demikian untuk sementara laporan saya terkait dengan Rakerda BKKBN Provinsi Papua ini. Untuk sementara kembali ke... Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Aldi Bimantara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Dwi Listiawardani, dan juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai. Berikut liputannya untuk Anda. Kan ada beberapa indikator di dalam Bangga Kencana yang sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung itu bisa ikut menurunkan angka stunting. Ya. Yang pertama misalnya dalam pengaturan kelahiran, ini sangat penting ya. Jarak kelahiran, mengakhiri hamil itu sangat berkaitan dengan kualitas anak yang dilahirkan. Ya. Nah itu kan caranya pakai KB diantaranya ya, bagaimana cara itu. Nah, oleh karena itu kalau KB-nya berhasil sebetulnya stuntingnya juga bisa diturunkan. Itu kaitan yang paling erat di situ ya. Contohnya gitu. Belum lagi yang bukan KB, misalnya tentang pengasuhan balita. Itu kan di program pembangunan keluarga ada pengasuhan tumbuh kembang anak balita. Nah kalau kita melakukan dengan baik terhadap pengasuhan tersebut, memonitor perkembangan anak, baik kesehatan fisiknya, perkembangan kecerdasannya, kan itu ada kegiatan yang namanya Bina Keluarga Balita, Posyandu, PAUD. Nah itu kalau dilakukan betul-betul itu bisa menurunkan stunting. Ya? Nah itulah kenapa akhirnya sebetulnya
Kalau kita berhasil dengan program Bangga Kencana kita, maka stuntingnya juga bisa berhasil diturunkan. Itu kaitannya, ya. Sasaran prioritas adalah calon pengantin, ya. Kita juga di Bangga Kencana dari dulu sudah melakukan itu untuk program persiapan kehidupan berkeluarga, ya. Mempersiapkan calon pengantin betul-betul nanti bisa merencanakan kehidupannya. Apalagi kalau seandainya ingin punya anak, kapan waktunya yang paling tepat, gitu ya. Berapa jaraknya, berapa jumlah anak, kan gitu. Kemudian perawatan terhadap ibu hamil selama hamil itu harus ada minimal 8 kali diperiksa untuk melihat sebetulnya perkembangan janin di dalam tubuh ibu. Apa ada Artinya memang kami setelah dikasih mandat tahun 2021 dalam penanganan stunting sesuai dengan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan penanganan stunting di Indonesia. Kalau kita di provinsi itu ketua pelaksananya itu Bapak Wakil Gubernur, karena soal strukturnya. Jadi pengarah Bapak Gubernur, ketua pelaksana Bapak Wakil Gubernur, terus wakil ketua satu itu adalah ketua tim pengarah provinsi. Dan struktur itu di kabupaten kota juga sama. Misalnya bupati sebagai pengarah, wakil bupati sebagai ketua pelaksana, ketua tim penggerak PKK sebagai wakil ketua, satu dalam tim percepatan penanganan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.